Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu gure-gure Bandung jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang mulia. Kembali kita lanjut pengajian kita sebagaimana biasa itu dalam kajian tafsir Al-Khazin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari yang lalu. Litaskunu ilaiha ay litamilu lil azwaji wa ta'allafuhunna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasangan dari segi kelamin. Maka salah satu daripada fungsi tujuan Allah pasangkan kita dengan pasangan kita, litaskunu ilaiha, agar bisa sakinah, bisa tenang, bisa tentram, lil azwaji, dengan pasangan kita, bersama pasangan kita, wa ta'allafuhunna, agar cocok, bukan agar sama. Jadi Allah memasang kita secara pasangan agar cocok, bukan agar sama. Ini jauh beda. Kalau agar sama tidak bisa dipasang. Baut dengan baut haji tak pasang, baut dengan mor istilah haji. Nyan baru cocok. Silop berpasangan tapi menyoman dua unun pi haji tak tu. Sebelah hui, sebelah unun. Maka baru bisa dipakai. Jadi bukan sama. Yang silop baik sebelah natu, iban ti dua belah. Yang dua belah baik beda-beda natu, iban unun man dua. Yang lanjut mesti berbeda, sebelah kiri, sebelah kanan. Maka urang watai getreun masjid menyo tukar silop, nyan baru betul sebenarnya. Umma kam tukar silop, pakon sebelah wi, sebelah unun. Nyan baru betul. Tapi menyo man dua wi, man dua unun, nyan salah. Nyan salah karena hana berpasangan. Lalu makna wa ta'allafuhunna, agar cocok, agar selaras, itu tentu dimaksudkan di sana ada perbedaan. Banyak perbedaan sifat laki-laki dan perempuan karena Allah yang ciptakan. Itu lagi pegah itu uragam gatha, urinang lembut. Hai memangnya pasangan ni. Sebab menyo lembut man dua berarti agamnya bila gainang. Gaba lembut. Kalau gainang ni, maka laki Allah ciptakan beginilah. Maka kun urang agamnya bersifat maskulin, kelaki-lakian, kejantanan. Sugerayu jaro gegatha bacut. Diurinang halus, suaranya lembut, tangannya halus. Mamanya urinang pi tangan gatha, menyo kun kumanu sebelah te tamah dasa baik sampai ke tamat ke jauh. Lagi tamat ke jauh ke tempat jaro urinang. Memang diciptakan oleh Allah penuh kehalusan. Oleh karena itu, maka pasangan itu pasti berbeda. Tapi di sanalah dicari kesesuaian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan antara kamu sesama pasangan itu mawaddah, kasih, wa rahmah, sayang. Ai ju'ila baina az-zawjaini al-mawaddah. Dijadikan antara pasangan itu adalah mawaddah wa rahmah. Fahuma yatawaddani, maka keduanya saling tawaddah, saling menyayangi, saling mengasihi.
wa yatarahamani, dan saling menyayangi. Di sini beda kalimat yatawaddu dengan yatawaddani, beda dengan tarahamu dengan tarahamani. Kalau tarahamu itu satu pihak, kalau tarahamani itu timbal balik. Maka mesti adalah timbal balik dengan cara dan gaya yang berbeda. Cara seorang suami menyayangi istrinya tentu berbeda seni dengan cara istri menyayangi suaminya, tapi sifatnya adalah timbal balik, yatarahamani. Cara suami menyayangi istri, membeli makanan yang disukai. Cara istri menyayangi suami, menghidangkan makanan itu. Jadinya pembagian tugas semua. Cocoklah huragam ya belum ke orang ini yang pising yang cocok. Jadi walaupun kepun ya pising ke bak ibu, anak sayang ke ibu. Maki banti ne blo jung ke geron pising geron tagun geron ne. Tema san he ibu ni paju. Hai jeut tapi lagi-lagi hana saling. Pega rumahnya uragam. Tapi membersihkan rumah, merawat rumah itu perempuan. Memang kalau yang cocok. Membeli pakaian menggunakan uang laki-laki. Mantru buat tingkat lipat, gosok rumah kenggat urinong. Jadi itu maknanya yatarahamani. Artinya ada timbal balik kasih sayang dan dalam segala hal pembagian tugas. Yang sering nasihati tanya dalam nasihat perkawinan oleh Pak KUA. Kemudian min ghairi sabiqatin mu'arrafah. Jadi dengan tidak berat sebelah, maksudnya dengan tidak ketimpangan ya. Lalu inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun fi 'azmatillahi wa qudratihi. Dan sesungguhnya yang demikian itu, yang Allah ciptakan berpasangan itu bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bisa berfikir, bagi orang yang bisa menghayati, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dengan berpasangan inilah melahirkan generasi ke generasi. Lagi ayat yang pegah likut yaitu tantashirun, kita bertebaran di atas bumi melalui proses perkawinan, proses intat lintu. Maka gebi jodoh oleh Allah itu di mana-mana. Manusia ini memiliki jodohnya di mana-mana bertebaran. Dan itu tidak sanggup dijangkau oleh manusia. Hana itu jangkau yang persoalan jodoh. Boleh jadi orang sudah jauh-jauh merantau, tentak lintu sampai rumah. Engkau itu jangkau kan. Boleh jadi dia tidak ada pergaulan, tahu nak lupa. Tapi ada yang kawin cukup jauh pada tentak lintu. Itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Karena semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum. Ay ikhtilaful lughat al arabiyyah wal ajamiyah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya selain yang disebutkan di atas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, wahtilafu alsinatikum, dan membedakan, membuat warna-warni lidahmu, maksudnya perbedaan lisan. Perbedaan lisan itu maknanya perbedaan bahasa. Beda yang tak ucapkan. Kun alsinatikum, lisannya lidah. Beda lidah tentu menyebabkan perbedaan al-lughat al-arabiyah wal ajamiyah. Maka dalam kehidupan kita di dunia ini ada berbagai bahasa. Dalam satu keterangan itu ditulis ada 2.700 bahasa di dunia ini. Itu yang ditemukan oleh peneliti ya.
Ipsaho mandum suku, ipsaho mandum bahasa, ipsapat, irumuskan. Ada 2.700 lebih bahasa di dunia. Makan hana ada depu dan yang dumian bahasa-bahasa dan hana perhatian tapi ya daerah dro teman-teman, bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Batak, bahasa Padang, bahasa Jameh, yang kenyan tak. Yang lain hanya ada depu ditanya mun tahu pitam tak dengar pi hantam. Tapi ditemukan setelah dikumpulkan semua 2.700 lebih bahasa di dunia ini. Itu Allah yang membedakan itu semua. Tidak ada satupun yang lebih dengan rendah yang lain. Hana lebih, hana rendah. Karena yang bedanya adalah Allah yang perbedaan. Namanya diferensiasi dalam bahasa sosial. Perbedaan. Ada perbedaan bahasa, ada perbedaan budaya, dan semua itu lita'arafu. Allah ciptakan agar kita untuk mengenalnya, untuk menjadikan saudara, untuk menjadikan interaksi. Maka salah satu yang membuat manusia bisa berinteraksi adalah dengan menggunakan perbedaan bahasa ini. Gara-gara beda bahasa, makanya perlu kita belajar bahasa orang lain seperlunya. Mungkin secara dunia kan dua bahasa, Arab dan bahasa Inggris, yang bahasa yang disepakati. Ijma' mandum manusianya, ijma' bahwa bahasa pengantar dunia Arab dan Inggris. Mamanya di Arab itamah sabotret bahasa Indonesia. Maka yang tertulis di mana-mana itu di Arab, apalagi di musim haji, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kenapa di Arab begitu familiar dan begitu masif bahasa Indonesia? Karena yang paling ramai populasi jamaah haji itu adalah dari negeri kita, dari Indonesia. Kenapa ramai dari Indonesia? Pertama, penduduk kita mayoritas muslim. Jadi dari Indonesia lah jumlah jamaah yang terbanyak setiap musim haji. Maka bahasa Indonesia itu penting bagi mereka, apalagi yang berjualan. Begitu hanjik bahasa Indonesia, apa orang tanya orang mau beli api hanjir bahasa Arab yang kod rezeki awaknya. Maka naik haji bukan orang kita yang belajar bahasa Arab, tapi orang Arab belajar bahasa Indonesia. Nah orang tanya kan gabuk ledum, hai kuyak les bahasa Arab lem dua krek. Bahkan nak jauh hajinya, tidak aku nak mau beli. Ya dak ku hanjir bahasa Arab, hana gedepu bawa awak mukanya murna bahasa kita. Jadi mereka lebih penting belajar bahasa kita karena tahu bahwa yang bertebaran di sana itu adalah orang kita yang paling banyak. Baik. Jadi alsinatikum di sini yaitu perbedaan, baik itu perbedaan bahasa sesuai dengan namanya wa ghairihima, atau perbedaan dari lainnya, bukan hanya persoalan Arab dan Ajam. Gara-gara beda bahasa juga menyebabkan beda lidah. Beda lidah menyebabkan beda rasa. Bahasa itu beda, rasa tapi beda. Makanya makanan tagun le urang yang berbeda, ya berbeda. Tagun le apa kon masin. Khương na ju pane masin lidah kah khương lidah udah le. Nyan, bagi pajuh kanyan. Pajuh hidung tabu lagi. Berarti beda lidah. Beda lidah menyebabkan juga beda rasa. Ya. Makanya bak lidah urang pui yang itu bit beda sih. Lidah beda ya. Lalu bak lidah katnya itu bit ratib. Karena katnya lidahnya nya ratib ke. Lalu gucimarutnya kenya ratib ke. Nya lidah katnya. Hai ke pun cumarut, pane aku cumarut aku meratib, beda. Nah, jadi bak lidahnya menyebabkan banyak sekali perbedaan. Pertama beda suara yang Allah ciptakan memiliar di permukaan bumonya, tetap Allah maha mampu menciptakan perbedaan suara. Kira ada pakai ya? Bentuk lidah sama, dumpu sama, tapi waktu keluar suara
Ramai-ramai tu nyong tu dalam masjidnya nak tanya nya 50 macam beda suaranya ni hireun tu. Berarti kemampuan Allah yang tak terbatas mampu membedakan suara. Bagi bedakan suaranya ke mudah bagi tanya. Adik hana tahu urang kata tu sa. Tu telefon long leng kuradali tengah lumai motor kada hana lu long nan kuradali lu tan cho ju. Ibang kurai na ja. Oh kuradali nya kamu sa ju beting kuradali tu bele tu saman kamu sa ju. Cuma punya surung ku sama dengan surung ku radali sama sih, maka kahe detaturi atau surung lain sama sih mandum. Maka sangat sulit bagi manusia untuk menemukan seseorang. Bahkan suara di baliknya tulis hino di balik dinding, mi warai haitin yu'rafu kullu minhum. Ketika manusia bersuara kita tidak melihat orangnya di balik dinding sana. Handu dak urun tak puhan. Maka tak cok umpama je lagi kita pegah abang handphone. Yang sik ni balik dinding kai balik negeri long. Tapi yu'rafu kullu minhum. Kita tahu orang per orang. Oh nyan su pulin, nyan su pulan, ka ada turi. Maka kita nonton TV. Nonton TV. Su Pak Presiden Jokowi beda. Walaupun naik pelumah gambar. Su Pak Presiden SBY beda walaupun hana pelumah gambar oh nyan su. Jadi inilah kemampuan Allah Subhanahu wa taala membedakan bahasa itu supaya kita kenal orang per orang dan tidak akan tertukar suaranya. Karena menyo suaranya sama akan bahaya. Bahaya menyo suara sama karena akan terjadi resiko yang sangat tinggi bila suara itu sama. Kemudian juga dijelaskan di sini arada ajnasin nutqi. Beda bicara tadi. Logat beda. Mutanyo sabi-sabi Aceh tepih beda. Nyai tanyo baro. Nyai orang Arab baro. Kemudian hinan menteng ka beda baru BO. Kemudian wa ashkalihi beda sakilah bahasa. Kadang-kadang beda huruf dalam bicara. Tanyo takun jaro, urang lain ikun aro, menang kira-kira. Tanyo takun jiname, padum jiname menikah. Urang lain ikun jilame, padum jilame. Baru saboh lingkungan teu kabeda. Itanyo takun drawane. Urang lain ikun kah. Itanyo takunkah kepada orang di bawah itanyo. Ikah kajaknya ikah karena di bawah itanyo. Sering dia takun. Tapi bagi orang-orang yang lain, adik orang yatih drawasit kahsit bahkan kemak agakhunkah. Maksud sebahagian dari wilayah barat di sana. Mak kajak sering dah dengar kalimatnya. Nyan bagi orang nyan hormat, kon hana hormat. Cuman kita nyo menteng. Hireun dia tahu oh pulung kah ikun ke mai. Pasti ruh lagi nya itanyo. Bagi dia itu enggak masalah karena bagi mereka kunkah ke mak hana hina dan hana kurang adab. Karena beda bak tempat gaknya ke mak gekah. Mak bek tua kajak ukude ipu ingat lianu. Maksudnya tanya mak bek tua ne di uringan bek tua ke mak. Jadi tanya hanjit dan nilai uringan dengan berbeda dengan tanya. Hanjit dan nilai gaknya sama tanya. Karena yang beda gaknya. Bak gaknya nyan mulia. Kan sering lumbuh contoh hidangan puhan bohiti. Itanya taplah bohiti mangat mulia. Di uringan hana geplah bohiti. Dan nilai ji harus menurut daerah masing-masing. Kita menghidangkan telur itu kita belah dua supaya mulia. Gekun lam lima katanya. Hai darah. Mio ka hidang boh itik jamai kaplah. Berhormat becut kaplah hormat. Punya nilai lewatnya oh pulung saboh boh itik timplah dua. Kabeda dalam cara nilai. Padahal tujuan untuk pemulia. Itanya tidak kalian uringan boh itik bulat-bulat gebuh. Lain sih tak nilai. Oh pulung boh itik bulat-bulat gebuh. Mengedepu pelahan. Padahal di uringan menyegeplah gadah nilai. Baik hai kaplah dua meri tak kriat katanya saboh-saboh haju kabut. Sementara itanya
Hana mulia bagi tanya, hana mulia sagai. Bahkan bawah hitik ke peduk lan cipi bulat-bulat aju. Megepelahan. Nyan perbedaan cara menilai, tapi bagi masing-masing itu mulia. Kita mulia dengan membelah supaya mudah diambil. Bagi mereka mulia tidak usah dibelah supaya kesannya dihidangkan secara utuh. Satu telur bulat hana payah belah dua api. Baik pikir kerit hat, dipikirnya irit sekali. Nyan cara penilaian yang berbeda juga karena berbeda buno warna diciptakan oleh Allah. Bainahuma hatta la takadu tasma'u muntiqina hatta law takallama jama'atun min wara'i haitin. Maka kita menemukan perbedaan itu masih saja kita rasa berbeda walau mereka berada di balik tempat yang jauh, tetap yu'rafu kulla minhum, kita tahu itu suara siapa. La yushabbihu sutu wa ahadin sautal akhara, tidak pernah sama persis suara seseorang dengan orang yang lain karena Allah Maha mampu membedakannya. Wa alwanukum ay aswadu, dan Allah di samping membedakan alsinatikum, lidah kita, membedakan juga warna kita. Aswadun, ada bangsa atau kelompok atau apa namanya etnis itu yang Allah ciptakan hitam. Orang-orang hitam, orang-orang negro yang sering dah kelih tanya, Allah yang ciptakan itu. Jadi tanya hanjit memberi penilaian yang berbeda dengan keadaan katanya. Ya berbeda boleh, tapi bukan berarti ada kurang atau lebih. Sama sih. Itu yang mesti tahu dengan kan hireun. Pulung cukup hitam, pulau roy sabe. Uringan hidung tanya, pulung kok putih uringan. Hana pi menunjukkan mereka ingin tukar dengan kita. Hana sama lagi tanya Zid. Kulit kah lumpuh hitam dan je lagi kulit awaknya. Kepu hitam dahnya. Dia awaknya lagi nanti. Kepu putih benda kulit je. Kepu putih dah. Jadi kalau cipta oleh Allah dalam bentuk zona-zona. Bagi mereka berwarna kulit hitam, itulah mereka. Bagi kita berwarna kulit putih, itulah kita. Bagi mereka yang putakeun jagat kan, lagi bule, itulah mereka. Semua itu alwanukum, perbedaan warna yang Allah ciptakan. Wa abiyat, ada juga yang berkulit putih seperti orang-orang Jepang, orang-orang Cina dan sebagainya. Ada antara putih dan kuning seperti orang-orang Indonesia misalnya. Wa ghairi dzalik, dan perbedaan-perbedaan dari segi yang lain termasuk ukuran. Nah yang panjang, nah yang panjang, nah yang pijut, nah yang tumbun, maka terjadilah variasi. Mamanya mandung orang tumbun, baje es han lagut ya, ubud dan hanai pegat pinter. Munya urang mandung pijut XL han lagut dan hanai pegat pi. Jadi pegat lagian semuanya bervariasi. Lalu dengan demikian maka wa antum min alwanukum wa antum binuri rajulin wahidin wa min asli wahidin wa huwa Adama alaihi salam. Maka semuanya itu wa antum banu rajulin wahidin, padahal kamu dalam tafsirnya berbeda kulit padahal kamu dari nenek yang satu, berbeda suara padahal dari nenek moyang yang satu, berbeda budaya dari nenek moyang yang satu, berbeda selera dari nenek moyang yang satu, yaitu wahwa Adam alaihi salam. Semua nenek moyang kita bertemu pada Nabiullah Adam alaihi salam. Tapi belakangan Allah menyebarkan kita dengan warna dan perbedaan ke semua pelosok bumi ini, padahal kita berasal dari nenek moyang yang sama. Wal hikmah, apa hikmah itu? Fi ikhtilafil ashkal wal aswat. Hikmah Allah menciptakan perbedaan
berbagai hal pada diri kita dan perbedaan aswat, suara-suara kita, lita'arafu, agar kita saling mengenal. Ai liyu'rafa kulla wahidin, yaitu saling kenal satu sama lainnya, bisyuklihi wahilatihi, dengan perbedaannya. Maka agama memustikan kita untuk menghormati perbedaan, karena perbedaan itu bukan pilihan kita, bukan pilihan yang Futhid pega oleh Allah, khalaqnakum, Allah menciptakan kamu syu'uban wa qabaila. Kita tidak pernah buat permohonan lahirnya di Aceh. Urangnya pihana buat permohonan lahir tidih di Ethiopia. Tapi semua Allah yang setting, yang mendesain itu semua. Maka semuanya itu adalah di mata Allah menjadikan manusia sama saja. Mau berbahasa apa, mau budayanya bagaimana, sama saja di mata Allah. Yang beda adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu pada sisi ketakwaan. Maknanya jamun kan haile tu pegah-pegah le orang Tuhan jamun nak baik muruno bahasa Inggeris dia ke kaphi mana kira-kira mungkin bahasanya galom perle hai hana si talah urung pegah buku pur bahasa Inggeris jamun ta duit kampung taho dan daja TV dan video dan tapu dan HP hana tapu jo hana kena pegah mano baik lalu muruno bahasa Inggeris maka beut hana kata mung kanya kena pegah jamun. Memang ini kan penting. Bagaimana ini para dai-dai berdakwah ke sana kemari kalau tidak bisa berbahasa kengkahan aja saja berarti, maka dibutuhkan semua bahasa itu. Kemudian juga mobilitas manusia kan bertebaran tanpa batas hari ini. Bagaimana kalau ada tamu-tamu dari luar datang ke kita, siapa yang sapa? Maka perlu walaupunnya fardu kifayah, ada orang ahli bahasa yang bisa menyapa orang berbeda bahasa. Jadi hikmahnya yang pertama agar kita saling mengenal, sebagaimana pada firman Allah lita'arafu, perbedaan kita ini memicu untuk saling mengenal. Kan saling menyamakan, maka pada saat berbeda tugas kitanya kan sama. Yang salah ya, cara kitanya salah. Bila nak berbeda tapi sama, salah ya. Ibandit menyona beda, dia hormati perbedaannya, kan dia sama. Maka keun rambut sama hitam, pikiran atau pendapat itu berbeda, dan baru keun pendapat yang berbeda. Menyosamanya hanya keun pendapat lian, dan hanya pihak pegat rapat pi, pakan dah pegat musyawarah, karena na perbedaan untuk takalan mana yang diambil kebijakan. Wasyawirhum fil amri, yang firman Allah, musyawarahlah dalam suatu urusan. Pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan kita musyawarah? Jawab, karena kita berbeda pendapat, maka disuruh musyawarah. Ketika kita musyawarah bukan untuk menyamakan pendapat, kan tetap hanjit sama pendapat, pasti beda. Teman kepur you musyawarah untuk tacok jalan tengah, tacok jalan yang bisa berlaku pada orang yang berbeda itu. Tamu beliau tamu beliau kalian padum ke tabau tempuk mau 10,000 nyan pendapat ya nak bak orang mukat. Oh mahai tak lo fikir 10,000 nyan pendapat ya nak bak orang belau kan kahan sama dua kan. Maka di sana terjadilah musyawarah. Oh baik menan hamnya mana tak damai-damai atau tak musyawarah dua tu. Padum yang jiut keun le orang mukat mau 10,000 nya hasil musyawarah. Gimana orang dia kahan je ngoi pendapatnya. Iran padum jiut menyebalung hasil musyawarah nya 10,000 hana terjadi. Kan menan kiban le bujit mandua tu. Barulah lahir yang menang ka 10,000 lung hana murah tak lupa belau iron pi hana mahai tak nan belau nyan berarti yang sama tetap han sama. Sebab menyo keun sama yum 10,000
yang tidra yum mengpluh tidra yum lepluh cok tabah mentang nyan ngekun pendapat sama yang mana-mana hasil musyawarah lepluh ribe han lagi nyan ji berarti nyan hasil musyawarah lepluh ribe pendapat yang tabah kata bah benar atau persepsi urumukat kagada punya taputun mbak yun mengpluh ribe persepsi urumu belah tapi kagada maka di sana ada bargaining posisi jadi getawar kan mana ilung pinyong peng hansip rumah kahana 50 50 mentah nya kemenan tujuan ji man menyo kabit-bit sama bit-bit sama mentu hana legu yuwum musyawarah jadi inti perintah musyawarah karena menghargai perbedaan bapak-bapak tak kena jak belum ke lagi nek dia zaman gejak pada pui le kan tak dia zaman hai ayah tanya zaman tak kena belum ke agak kai itangen kau betul biatnya bang betul biat itangen kita mong dalam le ho temai nyo nak belum ke pun ke lum lo padahal pun namanya gejak justru kan je mesti peng ro dempui ro gaya tapi gejak pada pui le ho tu pun ke lum lo khule lebu muluh num lo umai ilung muluh hanjun baju yang baki tuliang do khule ayah ilung sure kan mana num lo muluh becut num lo sure becut nyan hasil musyawarah berarti menunjukkan mengambil yang bisa diambil kedua pihak man menyo khul lebu menyo menan menon blo jang galak ro na sore nyan salah tak blo gi pitiang mak ro na hai pakah na dapat tiang ket hai kan blo sore amun kalau ko pegah muluh hilung mai ron galak sore na blo je na pitiang ro na ju sabahan dengan lu yang menang kira-kira maka diambillah jalan tengah jadi musyawarah itu untuk bisa menampung semua perbedaan maka oleh karena demikian perintah Allah bermusyawarah itu ada kaitannya dengan ciptaan Allah yang berbeda-beda dan itu semuanya diciptakan oleh Allah yang Maha Esa. Terakhir wasawatuhu wasuratuhu Allah bedakan lagi suara kita sautuhu ya sautuhu sautun suara wasuratuhu dan wajah kita berbeda-beda wajah urang kumbe mentang na sisi berbeda ulam yang lain memang dicipta oleh Allah lagi nya nyoi tanyo sekian banyak manusia atas permukaan bumi pasti na perbedaan dari segi wajah paling-paling mirip sagai paling tiga mirip anak kumbe ya mirip juga nasi di sana sini perbedaan banyak sekali man ladu mono mbak kunyo pujih mirip tanyo putanyo mirip ji nyan payah baik salah-salah kun jadi nasira urang menjambang zaman ke atas nama menjambang kun hai iron mirip tak Roma ya zaman saya kamu menjambang kami mirip Roma Irama betul agaknya panenyo lu mirip Roma Irama sapakah mirip Roma Irama enak iron mirip Roma Irama nama menjanggok kan Roma mirip lu yang benar pegah jadi kebalik jadi oleh karena itu maka paling hanya mirip palingnya mirip saja yang persis sama hana sehingga kita saling mengenal juga lantaran perbedaan wajah kita semua dicipta oleh Allah dengan sekian banyak ciptaannya Allah mampu membeda-bedakannya dan juga membedakan satu buah dengan jenis yang berbeda buah apel semua namanya apel tapi kabeda alam nah yang buah apel hijau nah yang buah apel kuning nah yang buah apel merah dan sebagainya kemudian membedakan seperti buah tomat nah tomat macam-macam tomat ni beda alam ni Allah galam dah pegah beda rasa le jeruk berbeda lagi ada jeruk besar kita sebut jeruk Bali ada jeruk kecil artinya rasa alam gupu beda alam ni Allah nyan mandum makna daripada wahtilafu alsinatikum wa alwanukum perbedaan bukan hanya pada manusia tapi juga pada semua hewan dan tumbuhan Allah yang menciptakan baik penampilan ataupun bentuk maupun daripada cita rasa naklat na tabu na masin
dan sebagainya. Dan betul pula tanya, tidak ada apapun yang sia-sia dari perbedaan itu. Tanya teta beliau boh jeruk nyan menyo tatanyong rata-rata tanyong nama meh bang, nama meh nyo tengku rata-rata tanyong boh jeruk nama meh, padahal lang jeruknya nama sam nyan na urang yang membutuhkan masam bang na yang masam kadang-kadang masam yang perlu dan teta rekomendasi dari dokter. Terjadi perbedaan, ibu harus makan yang asam-asam ya. Untuk ke orang lain dianjurkan ibu harus makan yang panas-panas ya. Ibu harus sering makan yang hangat-hangat. Jadi yang mandum berbeda, mandum berfungsi. Pada saat kita menyukai jeruk yang manis, maka bukan berarti jeruk yang asam tidak berfungsi. Karena na fungsi lain yang oleh kitanya mungkin hanya tak butuhkan katanya. Sama bagi kitanya kepu teman na lalat, yang na lalat mentang ijak babak kuih mentang hek dia gedih teput ijak babak warung bu yang na lalat. Lalat itu berfungsi untuk lainnya yang bukan untuk kita. Demikian juga ada nyamuk dan sebagainya. Nyan wa kepada makna ayat yaitu ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu yang sia-sia. Semua ada fungsinya walaupun tidak berfungsi pada saat itu untuk kita. Lagi tanya musim hugup. Atekah hugup itanya kata leke ujian ya Allah nabi ujian ha ilung tun le nyo kasih bulian ka hana ujian. Watai bi ujian tekalake ya Allah nabi bupiyo ujian nyo ha ita tun le rata kama kabeh tirih hidung banjir di mana-mana. Jadi pada saat kita tidak butuh hujan itu ada yang lain yang sedang membutuhkan. Pada saat kita butuh kemarau, ada saat lain bagi orang itu membutuhkan hujan. Begitulah Allah ciptakan, tidak pernah ada yang sia-sia. Inilah makna daripada alsinatikum wa alwanukum yang dijelaskan secara sangat meluas. Lalu dijelaskan bahwa semua daripada perbedaan itu bukanlah membuat seseorang itu terlebih dan membuat seseorang itu hina. Makanya hadis Nabi yaitu la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Hanalah beda, hana lebih urang Arab dengan urang ajam, hana lebih. Horat lebih dari segi takwa. Maka menyoka cerita takwa dimanapun kita berada tetap lebih. Kalau bicara daripada negeri dimanapun kita berada tidak ada yang kurang, maka tidak boleh terjadi kena wataikun saranya kena syarat. Memang itu dilarang karena menghina suku orang, menghina semua yang sifatnya menghina, nyan kan hanya agama yang larang. Kan hanya agama, secara negara pun kita itu dilarang. Maka hanjit pegah masalah sara. Kita mengatakan untuk seseorang lain menghina negerinya itu salah, menghina keturunannya salah, menghina bahasanya salah, menghina budayanya salah. Karena nyan menyangkut dengan perbedaan yang Allah ciptakan. Hanjit tak hina tak lagi nyan. Yang na kelebihan dan kekurangan manusia hanya pada persoalan takwa sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi demikian, mudah-mudahan manfaat mauizah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.